Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tika. Kali ini saya akan membuat satu proyek sederhana pada Assembler dengan menggunakan interactivity yang merupakan kombinasi antara move, rotate, dan scale. Oke, kita langsung mulai saja ya. Langkah pertama adalah kita buka Assembler Studio. Oke, di sini kita akan buka Assembler Studio. Klik try now. Ya, di sini akan tampak proyek-proyek yang sudah kita buat. Nah, kita akan buat proyek baru. Oke, sambil menunggu. Ya, di sini marker areanya sudah terlihat. Nah, sebenarnya sebelum kita membuat project, itu alangkah baiknya jika kita membuat planning dulu atau skenario. Kita tuh sebenarnya pengen membuat project yang seperti apa. Nah, di sini saya bisa menjelaskan sedikit tentang project saya. Saya ingin membuat suatu objek ya, yang nantinya bisa bergerak dari kiri ke kanan, kemudian dia bisa berputar kembali, terus dia balik lagi ke tempat asalnya, dan di bagian akhir dia bisa membesar dan mengecil seperti itu. Nah, oleh karena itu, di sini saya mulai dengan membuat objek pertama saya, menempatkan objek pertama saya, yaitu dari straight ya. Saya akan pilih yang di bagian straight, terus saya pilih rumput hijau, saya akan tempatkan, saya besarkan dulu. Kita sesuaikan dengan marker areanya, kita paskan, kita turunkan, kita besarkan lagi gitu. Nah, setelah itu saya akan lari ke berikutnya adalah objek yang bisa kita pindah-pindah. Nah, objek yang bisa kita pindah-pindah di sini saya akan memanfaatkan dinosaurus seperti itu. Nah, yang ankylosaurus, oke, saya tempatkan. Ankylosaurusnya kita atur-atur. Nah, sepertinya ini kebesaran, jadi kita kecilkan. Ya, kita kecilkan, terus saya akan posisikan dia di paling kiri. Terus saya akan rotate supaya dia menghadap ke depannya dia, bukan depan kita tapi depannya dia, jadi ke arah kanan gitu. Nah, ini kita turunkan. Oke, kemudian kita rotate ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau dirasa sudah pas, dirasa sudah tepat posisinya, ukurannya, segala macam, maka kita akan mulai menggunakan basic animation, interactivity. Nah, sebelumnya kita harus menduplicate dulu benda yang mau kita buat bergerak seperti itu. Nah, ini kita duplicate dan saya akan taruh dia sebagai target di depannya saja. Jadi pindahnya lurus saja gitu. Oke, di sini kita copy posisinya. Jadi X, Y, Z-nya kita kopikan. Kita siapkan notepad. Ya, kita kopikan pada notepad posisi X, Y, Z-nya seperti itu. Nah, pada dinosaurus yang awal, dinosaurus yang di sebelah kiri, kita add interactivity, klik move dan custom, lalu kita posisikan, kita kopikan posisi X, Y, Z-nya itu. Nah, di sini start time-nya pasti 0 dan durasinya kita pilih yang 5. Saya manfaatkannya 5 gitu. Kita klik play, apa yang terjadi pada dinosaurus kita. Oke, kita lihat sama-sama. Ya, dia loadingnya agak lama ya. Di sini 3 of 3 ya. Itu artinya ada 3 objek yang kita tempatkan. Oke, kita klik play. Nah, dia berpindah dari kiri ke kanan. Seperti itu. Nah, setelah itu kalau kita mau delete targetnya, nggak apa-apa juga. Nanti dia akan terlihat lebih bagus gitu. Karena targetnya nggak kelihatan gitu. Dia tapi tetap akan berpindah. Karena target ini hanya sebagai, oh kita tuh pengennya dia pindah sampai situ gitu. Jadi kita copy posisi X, Y, Z-nya. Oke, berikutnya saya akan membuat dia berputar 180 derajat berlawanan arah jarum jam gitu. Jadi kita pilih, kemudian durasinya start time-nya nggak bisa di 0 karena tadi kita durasinya 5, berarti start time-nya 6 dan durasinya 5 lagi gitu. Oke, kita klik play.
Nah, apa yang terjadi pada dinosaurus kita? Harusnya dinosaurusnya berpindah dari kiri ke kanan, kemudian dia berputar gitu. Kepalanya jadi menghadap ke kiri. Nah, seperti itu. Berarti sesuai ya dengan yang kita harapkan. Nah, berikutnya kita akan membuat dinosaurus ini pindah balik lagi ke posisi awalnya dia. Jadi, kita kopikan dulu nih posisi dia XYZ-nya, kita copy ke notepad ya. Setelah itu kita pastekan setelah kita add interactivity gitu. Nah, kita apply-kan di sini, tapi jangan lupa advance setting-nya ya, start time-nya sama durasinya gitu. 6 tambah 5 11, jadi kita mulai di 12, terus durasinya 5. Oke. Kita klik play dan kita coba lihat apa yang terjadi. Nah, dia jalan dari kiri ke kanan, dia putar badan, terus jalan lagi balik ke tempat asalnya. Oke, nah basic animation yang terakhir adalah scale. Jadi di akhir saya akan membuat dia membesar, kemudian dia mengecil lagi. Jadi kita scale out, gitu. Kita mainkan durasi waktunya dan start time-nya, kemudian kita akan scale in seperti itu. Kita akan mengecilkannya. Gitu. Skalanya di sini saya pakai 2. Tuh, kita klik play dan kita lihat apa yang terjadi. Oke, dia berjalan dari kiri ke kanan, putar, kepalanya pindah ke kiri. Oke, balik lagi ke tempatnya, dia membesar, kemudian dia mengecil. Ya, baik. Jangan lupa di save setelah ini ya. Kita kasih nama projectnya Dino gitu. Sampai ada tanda hijau di atas. Ya, ini sudah tersimpan dengan baik. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.